Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam rangka HUT yang ke-20 tahun Rumah Sakit Daerah Kalisat, saya ini mengadakan serangkaian acara, diantaranya yang disiarkan di kanal Zoom pada pagi hari ini, yaitu podcast yang akan membahas tentang sejarah dan perjuangan dan harapan untuk Rumah Sakit Daerah Kalisat ke depan. Tapi sebelum acara ini kita lanjutkan, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Jember Bangkit. Jember, kota Jember, marilah kita bersatu, wujudkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ikrar kita bersama. Jember, Jember, kota Jember, kita dibesarkan jadi orang kuat. Kami siap berkorban sepenuh jiwa raga, majulah Jember Jawa Timur. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera, satu daerahku kota Jember. Jember, kota Jember, marilah kita bersatu, bebaskan kemiskinan, belenggu penderitaan, majulah Jember Jawa Timur. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera, satu daerahku kota Jember. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera, satu daerahku kota Jember, satu jiwaku kota Jember, satu semangatku kota Jember. Baiklah, terima kasih dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh yang berada di Zoom pagi hari ini. Kita simak dari awal sampai akhir nanti.
sesuai dengan tema kita adalah sejarah perjuangan dan harapan untuk Rumah Sakit Daerah Kalisat. Hari ini merupakan tepatnya hari ulang tahun, bukan tepatnya, menyambut hari ulang tahun Rumah Sakit Daerah Kalisat yang ke-20. Jadi 20 tahun itu merupakan tidak mudah untuk membangun suatu institusi mulai dari awal kecil sampai besar seperti ini. Ini merupakan satu bentuk prestasi di mana kita, rumah sakit yang berada di wilayah utara Jember ini mampu memberikan pelayanan yang paripurna kepada seluruh lapisan maupun elemen masyarakat. Seperti kita ketahui, ya, jadi rumah sakit ini berdiri merupakan konversi dari Puskesmas Kalisat awalnya yang juga memberikan pelayanan dan rawat inap. Tapi sebelumnya ada salam dari saya bahwasanya Rumah Sakit Daerah Kalisat bekerja dengan berseri, pasien safety, layanan kami bintang 5, akreditasi bintang 5, yes, 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 pasti bisa. Itu merupakan yel-yel yang selalu dikumandangkan di tiap sekali pertemuan di Rumah Sakit Daerah Kalisat. Di tengah kita sudah hadir 2 narasumber, yaitu Ibu Dr. Gigi Umi Kusmiati MKes. Selamat pagi Ibu, sehat? Dan sudah hadir juga Bapak Haji Muhammad Yasin Wiryadi Hakli MM. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2 narasumber kita ini merupakan pelaku sejarah dan sesepuh kemungkinan di mana beliau narasumber berdua ini tahu seluk-beluknya bagaimana perkembangan rumah sakit dari tahun ke tahun sampai akhirnya kita berada di bangunan yang sangat megah pada pagi hari ini. Jadi saya akan jelaskan profil pembicara pada pagi hari ini atau narasumber, yaitu Dr. Gigi Ibu Kusmiati MKes. Beliau sekarang masih menjabat sebagai Kasih Yanmed pelayanan medis di Rumah Sakit Daerah Kalisat. Dan narasumber kedua adalah Bapak Yasin, merupakan beliau yang menjabat Kabag Keuangan dan Program di era tahun 2002 kalau tidak salah sampai dengan 2021. Baik, pertanyaan yang pertama mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Bapak dulu apa Ibu dulu, monggo. Ya, baiklah. Nanti saling melengkapi begitu. Jadi setahu saya, karena saya di sini di awal tahun 2002 sudah berada di sini, sudah rumah sakit ini di awalnya itu merupakan konversi dari Puskesmas Kalisat menjadi Rumah Sakit Daerah Kalisat. Kalau tidak salah lewat SK Bupati terlebih dahulu tahun 2002. Ini merupakan serapan aspirasi rakyat waktu itu mewakili badan anggota Dewan Rumah Sakit Daerah Kalisat untuk mendukung sepenuhnya Puskesmas Kalisat yang memberikan pelayanan rawat inap pada waktu itu harus menjadi Rumah Sakit Daerah Kalisat. Saya tidak tahu nomor SK-nya waktu itu Bupati. Menurut Bapak Yasin, benarkah apa yang saya utarakan tadi dengan konversi dari Puskesmas menjadi Rumah Sakit Daerah Kalisat? Monggo. Terima kasih. Jadi memang kalau kita kilas balik ke belakang, jauh ke belakang,
rumah sakit ini berdiri ataupun didirikan dalam keadaan terpaksa sebenarnya. Pada tahun 2001, mulai awal 2001, pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, itu sudah menyiapkan rumah sakit Balung. Mohon maaf, saya matikan dulu deh. Menyiapkan rumah sakit Balung, dan alhamdulillah pada saat itu saya masih di Dinas Kesehatan juga sempat membina Balung untuk disiapkan menjadi rumah sakit. Namun di pertengahan jalan pada bulan Oktober atau November ada usulan dari salah seorang tokoh di daerah Kalisat ini, insya Allah kalau saat itu anggota Dewan dari P3, Komisi D waktu itu, apa saya namanya ada di sebelah sana, bukan Pak Mahfud, ya pokoknya dari Komisi D lah, ya dari P3, mengusulkan juga agar di Kalisat juga di daerah sebelah utara juga harus didirikan rumah sakit seperti yang di Balung. Tanpa pikir panjang, baik dari Dinas Kesehatan maupun atas perintah Bupati, akhirnya menetapkan juga diupayakan rumah sakit berdiri di Kalisat ini dengan menunjuk Puskesmas Kalisat 1 pada saat itu untuk dijadikan rumah sakit. Jadi tanpa persiapan sama sekali. Namun kita tidak bisa mundur karena sudah ditutup oleh tembok. Katanya Bu Dani, Dr. Susilo Wardani, tidak bisa mundur sama sekali, sudah kepepet. Jadi mau tidak mau harus jalan. Cerita awalnya demikian. Akhirnya dari keterpaksaan itu ya Pak, rumah sakit ini berdiri pada awalnya. Waktu itu kita masih hanya mengantongi SK Bupati, belum dari SK Kemenkes, bahwasanya kita itu hanya diakui kebijakannya itu adalah dari SK Bupati di awal-awal di tahun 2002. Memang dua-duanya masih SK Bupati karena semuanya uji coba Mas Ian, baik Balung maupun Kalisat. Jadi bersamaan ini, SK-nya sama. Nomenklaturnya juga sama, cuma isinya yang satu rumah sakit Balung, yang satu rumah sakit Kalisat. Sama-sama SK Bupati. Oke. Uji coba. Kalau boleh tahu, ya, waktu itu Ibu Umi berada di posisi mana ketika itu? Apakah sudah dirawat jalan ataupun sudah di manajerial waktu itu ketika tahun 2002? Saya ingat masih hijatnya ya Bu, hijat 1000-nya ya Bu ya. Iya, terima kasih Mas Edi. Sedikit juga menambahkan keterangan yang disampaikan oleh Pak Yasin. Memang di tengah keterpaksaan dalam tanda kutip, sebetulnya itu adalah suatu bentuk respon dari pemerintah daerah pada saat itu bahwa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat itu adalah salah satu tujuan dari kementerian pada saat itu. Sehingga meskipun dengan kondisi yang sangat minim ya Pak Yasin ya, rumah sakit daerah Kalisat itu dilahirkan bersamaan dengan rumah sakit daerah Balung. Cuman posisi kita pada saat itu ruang VIP-nya masih 2 kamar. Ya. Belum ada Ada di belakang. Setahu saya ruang kelas masih. Ruang khusus. Itu yang kecil. Yang 2 bukan. Yang 2 itu apa? Setelah di rumah sakit itu. Oh, itu di rumah sakit itu ya. Sebelumnya enggak ada. Oh, sebelumnya enggak ada. Hanya yang sekarang. Ada gambar nanti. Iya, ada. Iya. Ada 2. Ya, pokoknya enggak tahu sebelah itu kan masih ada ruang ini. Ruang khusus. Iya, sudah rumah sakit. Ya sudah dinyatakan sebagai rumah sakit dia kondisi itu. Iya. Yang sekarang kelas 1 dulu. Itu kan sudah ada. Itu memang sudah ada. Iya itu. Maksud saya itu. Dulu apa Pak? Ruang rawat khusus. Iya yang rawat khusus. Ruang ya kalau enggak salah kepala ruangnya Bapak Mangkuharjo. Betul. Iya, betul. Ya kalau sekarang istilahnya VIP. Kalau kemarin kalau dulu itu ruang rawat khusus karena memang sebetulnya dipakai untuk ya istilahnya VIP dalam tanda kutip gitu ya. Apa pendapat Ibu? Rumah sakit daerah Kalisat sebetulnya di mata masyarakat itu bukan RSD Kalisat, tapi yang terkenal itu adalah Rumah Sakit Ajo. Itu menurut pendapat Ibu bagaimana? Ya kalau menurut saya sih, saya belum menyampaikan ya. Kalau saya pada waktu itu posisi rumah sakit ini masih di Poli ya, masih di Poli dan alhamdulillah pada waktu itu
pasiennya juga cukup banyak ya, bisa mencapai 50 waktu itu. Jadi kalau sekarang ini kalau poli pulang sore itu sebenarnya juga nggak asing lagi. Dulu saya waktu di semasa masih puskesmas itu saya pulangnya bisa sampai jam 3 menyelesaikan pasien karena paginya harus ke sekolah dulu, keluar dulu. Nah, posisi saya memang di mana di poliklinik, kemudian kalau masalah rumah sakit Ajung, saya kira sudah terbranding ya untuk masyarakat sini. Ajung memang kita letaknya di Desa Ajung Kalisat. Dan dulu Puskesmas Kalisat 1 ini pun dikenalnya juga dengan Marsake Ajung. Jadi pertama kali saya itu mau menyerahkan SK saya, SK penempatan saya, itu saya turun kan saya naik kendaraan umum, turun di mana? Di pasar itu ya mau naik kendaraannya ke sini, saya bilang Puskesmas Kalisat nggak ada yang tahu, tapi begitu saya bilang itu loh bangunnya gitu, oh Marsake Ajung katanya, ya itu akhirnya saya diantarlah ke sini. Jadi makanya kalau menurut saya itu sudah brand yang mungkin sudah melekat di masyarakat Desa Ajung, Kecamatan Kalisat. Kalau untuk masyarakat luas mungkin sudah dikenalnya sebagai Rumah Sakit Daerah Kalisat. Mungkin itu Mas. Mungkin apapun masalahnya, Rumah Sakit RSD Kalisat dengan Rumah Sakit Ajung itu merupakan satu kesatuan mungkin kesimpulannya. Gitu. Iya. Oke. Kembali saya lemparkan pertanyaan kepada Bapak Yasin. Pertama kali menerima SK di sini, apakah juga ada kebingungan bahwasanya Rumah Sakit Kalisat dengan Ajung waktu itu? Karena maknanya itu sangat signifikan sekali antara Rumah Sakit Ajung dan sampai sekarang ini pasien-pasien yang terlayani di baik dari Silo dan sekitarnya itu masih menyebut kita itu Rumah Sakit Ajung, bukan Kalisat. Padahal kita sudah berubah nama dari RSUD sampai RSD, tetap saja masyarakat itu masih brandnya masih Rumah Sakit Ajung. Syukur alhamdulillah pada saat itu sebelum menjadi rumah sakit ini saya sempat beberapa kali ke sini untuk membina dan menyiapkan Puskesmas Kalisat 1 ini untuk dijadikan rumah sakit pada bulan November sampai pertengahan Desember. Jadi kami dari Dinas Kesehatan pada akhir tahun 2021 itu sudah 2001 ya sempat membina ke sini, di mana di depan masih ada ruang UKS yang sebenarnya ruang UKS tapi dijadikan warung Pak Gemprot pada saat itu bersama Bu siapa itu ya yang jual nasi itu Bu Lip itu ada di tengah-tengah di depannya UGD kalau tidak salah, di sini UGD yang sekarang lah ya, lokasinya di situ dulu. Dan setiap orang yang dari Dinas Kesehatan pasti minta beli bakso di situ. Itu salah satu keunikannya di Kalisat ini. Dan yang perlu saya sampaikan juga, sebenarnya saya sangat kaget pada saat ditugaskan di rumah sakit ini. Karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya, baik dari kepala dinas maupun kepala urusan personalianya. Bahkan pada saat tanggal 31 Desember, saya masih ditugasi untuk menyebar undangan ke Surabaya. Pada waktu itu ke Kanwil, kepala dinas, banyak sekali. Itu cerita yang tidak mungkin saya lupakan. Karena saya berangkat dari Jember sampai dia sebelum Alfa, sekarang sebelum Transmart, bawa pickup waktu itu saya, antar pickup bersama sopir, mau berjalan pada hari Sabtu. Saya ingat masih pakaian hansip pada saat itu, gembos ban. Saya bilang ke sopir, anu aja dulu, tempel. Tapi ternyata dia bilang, aman Pak, serepnya masih bagus. Jalan lagi sampai di Ranuyoso, gembos lagi, dari dua-dua sudah gembos. Tidak punya serep sama sekali. Di sini apakah langsung menjadi
kabak keuangan waktu itu, karena memang dari awal kalau saya struktur organisasi di rumah sakit RSUD Kalisat ketika itu memang minim sekali. Iya. Apakah Bapak itu dari awal sudah menjabat sebagai kasih keuangan program? Karena saat itu direktur, kalau tidak salah Dr. Wahyu Widodo Iya. itu, apakah bareng dengan SK-nya direktur waktu itu? Pada tanggal 2 Januari 2002, saya mendapat undangan untuk pelantikan, tepatnya di Rumah Sakit Balung. Jadi bersama saya, direkturnya Dr. Wahyu Widodo, Kasubag Keuangannya saya, Kasubag Kesekretariannya Bu Kartini, Kasih Pelayanan Pak Suwenasis. Sampai tahun 2004 itu kalau tidak salah, baru Pak Suwenasis mundur. Dan direktur juga sudah berganti dari Pak Wahyu Widodo kepada Dr. Susilo Wardani pada saat itu. Dan Kasih Kesekretariatan dipercayakan kepada Dr. Gigi Umi Kusmiati sampai saat ini. Oke, sekarang ke Pelayanan. Di awal Sekretariatnya Bu Kartini. Jabatan itu. Oh, sorry. Oh, silakan. Kasih pelayanan. Kalau kesekretariatnya Bu Kartini pada saat itu. Ambulu. Terus akhirnya saya menggantikan posisinya Pak Swinasis. Kalau Pak Yasin itu insya Allahnya pelantikannya tuh bolak-balik. Sama dengan, kayak kalau nggak salah juga sama dengan Pak Nur Cahyo. Saya pun untuk dilantik di jabatan yang sama, dengan bupati yang sama pada waktu itu kalau nggak salah 2 kali. Kalau Pak Yasin mungkin 3 kali. Ya, pokoknya ya di Balung, di Pendopo gitu ya. Karena memang mungkin karena administrasi ya. Kalau saya memang di Yan Medik itu mulai kalau nggak salah bulan Oktober November itu saya menjadi kasih pelayanan dan penunjang medis sampai saat ini. Jadi terlama dan terabit. Ya, yaitu. Jadi kasih pelayanan dan penunjang medis yang tidak mudah merubah mindset dari puskesmas. Iya. Terus ke rumah sakit. Bahkan kita ada kalau kita itu adalah rumah sakit, nah puskesmas dengan bangunan besar, gitu. Jadi memang tidak mudah gitu. Menurut Ibu bagaimana cara mengkonversi itu? Bagaimana di awal-awal? Kan memang pada saat itu manajemen memang mempunyai suatu frame ya, pemikiran bahwasanya kita itu akan berjalan sesuai dengan on the track. Maksudnya on the track di sini adalah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu yang kita pedomani dan itu yang kita capai. Makanya pada waktu ada pergantian direktur dari Pak Wahyu Widodo ke Bu Susilo Wardani, selama 2 tahun ya Pak Wahyu, itu kita sempat dapat bangunan apa Pak Yasin? Bangunan yang di belakang kita atau IGD? Antara IGD dulu. IGD, iya. Karena kalau Bu Dani mengistilahkan kan showcase dari suatu institusi pemberi pelayanan kesehatan itu ada di Poli dan di IGD. Jadi memang harus cantik di depan. Makanya pada waktu itu kita dapat anggaran, kita utamakan untuk memperbaiki IGD. Itu sambil menunggu visitasi, sambil mempersiapkan visitasi untuk rumah sakit daerah Kalisat ini dinilai kelayakannya sebagai rumah sakit oleh kementerian pada saat itu. Jadi Bu Dani memang kemudian di eranya Bu Dani banyak sekali masa-masa pembangunan yang kecil-kecil ya, tapi karena memang kita keuangannya Pak Yasin yang sangat sangat paham sekali.
sangat minim sekali. Oke, Gitu. kalau saya lanjutkan ke dasar anggarannya, karena ini masih menunggu terdaftarnya rumah sakit daerah Kalisat itu di Kemenkes gitu. Sampai dulu saya mengutip pernyataan, saya ingat Dr. Susilo Wardana itu, ternyata RSD Kalisat ini belum terkenal di Kemenkes waktu itu. Iya. Jadi pusat anggarannya itu dari mana? Apakah masih menempel dari sebagai puskesmas gitu, anggarannya? Apakah memang punya prosedur lain waktu itu, juknis lain untuk prosedur anggarannya? Pak, pada waktu itu mungkin saya ini ya, nanti Pak Esin yang lengkapin. Okay. Pada saat itu dengan berdirinya rumah sakit itu kita kan seperti OPD. Jadi kita mempunyai anggaran sendiri dan anggaran pada waktu itu memang diberi oleh pemerintah kabupaten. Memang Bu Dani bilang begitu karena apa? Kita itu tidak bisa meraih anggaran yang lebih tinggi, istilahnya APBD provinsi maupun APBN dan dana-dana yang lain, misalkan DAK, itu kita tidak bisa meraih anggaran itu karena kita belum tercatat. Makanya Bu Dani bilangnya gitu, akhirnya kita harus tercatat dulu di kementerian, diakuilah sebagai rumah sakit. Gitu. Jadi anggarannya masih melekat melekat di kita sendiri, cuman nggak seberapa banyak ya Pak Esin. Iya, mungkin dilengkapi Pak Esin. Dengan itu Pak, masih kita itu kan regulasi kita yang digunakan itu adalah SK Bupati. Iya, betul. Jadi sementara pada saat itu memang anggaran semuanya kita ikut di Dinas Kesehatan. Namun sejak Direktur Budani itu kalau awal-awal masih tetap ikut di Dinas Kesehatan. Baru pada kepemimpinannya Dr. Susilo Wardani itu anggaran mulai ada besar, agak besar ya. Beda dengan awal-awal, apalagi pada saat kita sudah menerima SK di tahun 2004 itu, untuk pertama kalinya kita mencoba dana DAK. Peruntungan dana DAK. Pada saat itu kami dipanggil oleh Bupati Abah Samsul pada saat itu, diskusi di sana, saya menunggu di luar, yang diskusi direktur bersama kepala dinas. Tahu-tahu setelah akhir-akhir perbincangan, saya dipanggil masuk ke dalam, langsung sama Abah Samsul, "You harus berangkat malam ini ke Jakarta." Memang tata bahasanya seperti itu apa ya? Ya, betul. "You harus berangkat malam ini ke Jakarta, menemui Pak ini." Siap. Tapi saya juga sempat galau loh, enggak kau tiket, enggak ngerti apa loh, kon budal lah. Akhirnya ya pada saat itu juga saya berangkat sampai paginya, ketemu dengan seseorang di sana yang sudah ditunjuk oleh Abah Samsul untuk ditemui. Sudah proposal kita berikan, ya alhamdulillah berhasil. Kita pun dapat 1 M pada saat itu. Dan waktu pada itu 2004 ya? 2004, 2003? Bukan, 2000 lebih, 2006. 2006 itu APBN pertama kita dapat. APBN pertama. Yang kita dapat. Masih zamannya Budani. Bahkan kami, saya pun Bu Umi pada saat itu sempat diundang juga setelah dapat alokasi ke Surabaya, kalau tidak saya Bu Umi ya. Iya. Akhirnya kita belum tahu laptop itu bagaimana modelnya, terpaksa kita pinjam laptop walaupun tidak bisa mengoperasikan apa-apa pada saat itu. Karena semuanya pakai aplikasi sudah pada saat itu. Oke Bapak, itu terkait memang anggaran, memang waktu itu Bapak sudah diberi amanah untuk pengguna anggaran. Tapi yang saya tanyakan lagi ke Ibu Umi, waktu itu sarana dan prasarana mungkin bangunan sudah disiapkan, tapi bagaimana menyiapkan sarana baik itu alat-alat kedokteran dan lain sebagainya? Apakah sebelum kita itu membelanjakan anggaran masih ada studi banding terhadap rumah sakit yang mungkin akan baru mulai? Ketika itu kita rumah sakit kelas D. Kelas D. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan itu.
Iya, awalnya memang perjalanannya dari Puskesmas Kalisat 1 menjadi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD kan kemarin, RSUD. RSUD Kalisat itu tercatat di Kementerian tahun 2004 dan itu memang kalau boleh saya bilang ya, saya bukan saya ini ya, tapi saya bentuk terima kasih saya kepada suami saya karena atas Dukungan. iya, karena suami saya kan yang diutus Bu Dani. Bu Dani itu memanggil suami saya di rumahnya juga. Beliau meminta untuk bisa rumah sakit daerah Kalisat ini. Saya nggak bisa teruskan ya kalau. Mungkin saya lempar dulu karena pertanyaan. saya lanjutkan mungkin ya. Mengapa Bu Dani memanggil Pak Budi pada saat itu? Karena Menkesnya pada saat itu ada hubungan keluarga. Kalau terus tidak terang, salah Bapak Yudi. Ya betul, ada hubungan keluarga dekat. Makanya dengan memohon bantuan dari Pak Budi, ya akhirnya alhamdulillah kita beberapa hari berikutnya bisa mendapatkan SK tersebut. Atasnya jasa-jasa beliau masih dekat di sini. Ya, itu mungkin jadi sama Bapak nantinya. Baik, kita lanjutkan. Saya ingat dulu ketika Ibu dulu, hati-hati rek, nek nggawe ECG itu canggih, tidak sembarang. Makanya kita itu sempat diberi pelatihan dulu, Pak. Nggih, ECG yang pertama kali itu adanya di IGD. Saya itu dulu waktu penempatan dulu itu dengan Pak Supri waktu itu kepala ruangnya. Terus merger dengan ruang kelas 3 dengan almarhum Ibu Mustinga. Di situ jadwal dispensasinya memang saya rasa Bu, kalau hidup yang sekarang ini pelaksanaan jadwal dinas itu lebih ringan menurut saya. Di awal-awal saya tahun 2002 itu pagi itu 1 minggu, malamnya 1 minggu, baru sore. Praktis itu hanya libur saya waktu itu sebagai perawat pelaksana itu hanya 4. Ya. 4 itu yang ketemu minggunya kadang. Jadi 1 minggu waktu itu dulu. Ya. Tapi tidak ada masalah. Jadi saya mungkin langsung lanjutkan ke ini sudah sejarah perkembangan rumah sakit dari masa ke masa, dari tahun sampai dari 2004 kita mulai berkejar-kejaran ya Pak Yasin. 2006 kita mulai dapat anggaran dari APBN, kita mulai berbenah dan itu memang tidak mudah. Kemudian juga termasuk spesialis awal yang kita punya itu adalah spesialis kebidanan dan kandungan. Kalau nggak salah Pak Dr. Teguh itu tahun 2005 sudah bergabung dengan kita pada waktu itu. Masih menempati perumahan ini. Iya, ya. Jadi kalau gini ya, kenapa kok sampai saat ini rumah sakit daerah Kalisat itu yang terbanyak kasus kebidanan dan juga perinatologi, karena mungkin tidak lepas dari sejarah ya. Dulunya pada waktu puskesmas memang paling banyak kasusnya itu memang kasus-kasus kandungan bersalin ya. Karena poligigi itu dulu sederet sama yang namanya VK. Jadi mulai pagi sampai siang sore itu banyak sekali orang yang melahirkan di VK itu. Jadi kemudian pada waktu itu kan kepala puskesmasnya kan Pak Dr. Bambang. Nah, kebetulan juga waktu itu Pak Dr. Bambang itu kan ibadah haji. Dan pada saat landing di Jeddah ada jamaahnya malah melahirkan tuh yang nolong ya Dr. Bambang. Jadi supaya ya aku beit tapi sekolah spesialis dia bilang gitu. Tapi akhirnya spesialis itu saudara iparnya. Dokter Bambang itu yang menggantikan waktu Pak Wahyu Widodo haji. Belum. Dokter Bambang berarti di puskesmas. Ya, kan Bambang Witarno. Danang Witarno. Bambang Witarno kemudian jadi dokter spesialis, kemudian Pak Wahyu sebagai direktur. Itu akhirnya brand dari rumah sakit ini itu memang di kasus-kasus ini kandungan atau bersalin. Sehingga kok alhamdulillah pada waktu itu saya mengikuti acara rapat bersama Bu Dani,
di tengah perjalanan saya Bu Dani ditelepon sama Dokter Teguh bahwa beliau bersedia bergabung di rumah sakit daerah Kalisat. Artinya apa? Di dalam sejarah rumah sakit ini bahwasanya ternyata spesialis yang didapat sama rumah sakit ini juga spesialis kandungan. Jadi itu kalau ditarik benang merah itu berarti ada korelasinya kalau saya bilang begitu. Jadi akhirnya terus berkembang, kita mempunyai dokter spesialis. Kan pada waktu itu zamannya Bu Dani kita banyak sekali menyekolahkan ya Pak Yasin, baik menyekolahkan secara kita memberikan izin. Jadi rumah sakit daerah Kalisat ini bukan cuma menunggu untuk kita dapat tenaga dari luar, tidak. Perjuangan kita pada saat itu sangat berat ya Pak Yasin ya. Kalau boleh dibilang kalau untuk bahasa Kalisat ya jegerobuna itu ya Pak Yasin ya, terutama tentang keuangan. Itu sudah sangat sangat penuh perjuangan. Sehingga saya bilang ke Dr. Dani bahwa rumah sakit ini rumah sakit perjuangan. Iya. Jadi untuk bisa jadi memang saya masih ingat statement Direktur Ibu Dr. Susilo Wardani. Rumah sakit ini pada waktu apel adalah rumah sakit perjuangan. Jadi mari kita bahu-membahu berjuang dari elemen yang bawah sampai yang atas, berjuang bagaimana rumah sakit ini maju. Ini mungkin adalah rangkaian ukiran sejarah yang mungkin masih minim yang kita bicarakan pada topik pagi hari ini. Masih banyak topik-topik yang lain akan kita bicarakan. Tentunya sebelumnya saya ke Pak Yasin dulu, Abah, masih ingat dengan dokter-dokter umum yang pernah di sini, Bapak? Saya minta 3 nama yang bisa disebutkan. Kayak banyak yang lupa sudah ini ya. Kecuali yang sampai sekarang. Kalau yang baru mungkin Bapak bisa ingat. Iya. Kalau yang lama, ingat. Terus terang lupa. Insya Allah saya ingat. Bentar dulu gitu. Ya. Ini ngasih kuis sama Pak Yasin deh ini. Nanti panitia tolong disediakan door prize ya. Ini. Mungkin dari Ibu 3 dokter umum yang pernah di sini. Dokter umum yang pernah di sini, yang pertama itu yang saya ingat itu Dokter Triwiranto, Dokter Joko yang mengambil Joko PK, ya. PK, iya. Kemudian sama Dokter Didi, ya. Dokter IGD-nya itu pada waktu itu ada Dokter Waris ya. Dokter Waris. Waris. Kemudian Dokter Nur Falakis, mungkin sekarang ada di ini Puskesmas. Dan Dokter Dina. Dina. Bukan, ada Dina yang Dina yang di rumah sakit. Iya, sekarang di rumah sakit Paru. Terus iya. Dokter Dina. Dokter Dina. Itu dokteran apa? Dian. Iya, Dokter Dian itu yang ada di Tanggul. Terus Dina Nurul, Dokter Supri itu kan yang golongan yang baru, Dokter Happy itu kan yang termasuk ya lebih junior lah dari mereka. Tapi awal itu kita kekurangan dokter, waktu itu kita minta langsung pada waktu Abah Samsul meresmikan bangunan baru itu ya Pak Yasin ya, itu kita minta langsung dikasih 2 dari rumah sakit Balung. Akhirnya Dokter Tri sama Dokter siapa yang kesini itu Dokter Joko langsung ditempatkan di rumah sakit daerah Kalisat. Jadi saya buka satu nama dokter umum yang mungkin lupa disebut, Dokter Gini. Dokter Gini. Oh ya, Gini. Dokter Gini. Ya, Dokter Gini itu pernah juga sekarang di Balung. Soalnya Dokter Gini lebih banyak balungnya daripada Kalisatnya. Nggih. Waktu itu. Apotekernya sekarang bahas apa ya? Yang apa? Oh iya, yang sekarang bukan. Yang sebelumnya ada Bu Anu. Apa? Ayi, iya betul. Ayi Rosita dulu. Ya. Yaitu sekilas saya akan membuka lagi kenangan-kenangan lama dari nama-nama dokter umum, termasuk Dokter Wahid itu adalah dokter Wahid, jaga IGD RSDK rumah sakit
Kalisat. Ya, awalnya Ya, Dr. Wahid memang dari awalnya, Kalisat. ya. Ya. Dokter Adi Oh, banyak juga ada. banget sebetulnya. Banyak sebetulnya. Iya. Ada Dokter Dina Nurul yang sudah hadir di kanal Zoom pagi hari ini. Ya, selamat datang. Baik, selanjutnya yang Bapak ingat, bangunan pertama kali setelah bangunan puskesmas itu apa saja? Bangunan pertama ya yang ditempati VIP sekarang. Tapi hanya 2 longkang itu. Ya, Ada tiga kamar. Ya. Yang sekarang yang satu dijadikan jalan untuk menuju ke belakang. Itu yang pertama. Yang pertama kali ya. Yang pertama kali itu. Ya. Setelah itu baru ke UGD. Ya. Tahun 2003 kalau 2004 ya pembangunannya VIP itu. Waktu itu cuma 2 longkang, itu sudah tiga kamar. Ya. Cuma yang satu sekarang dijadikan jalan tengah itu. Oh, begitu. Ya. Oke. Jadi kalau mau dulu dari VIP, dari ruang khusus istilahnya kalau dulu itu mau ke laborat, waktu itu kepala laboratnya Bu Umar. Iya, Ju Umar. Almarhum Bu Umar. Iya. Itu ada apa ya Pak? Ada jalan ya sebelumnya. Ya, jadi kayak tahu gitu. Jadi melangkah. Gitu. Masuk lapangan badminton. Ada lapangan badminton biasanya juga kalau kita apel pagi Ibu. Iya. Tengah. Terus saya kembangkan lagi pertanyaan ke Ibu ya. Sebetulnya lokasi puskesmas sendiri memang minim. Itu ceritanya bagaimana sampai melebar di sini. Siapa yang berperan dan jasa siapa lagi yang berperan ini. Sehingga sampai kita bisa membuat bangunan dengan lantai 2 dilengkapi dengan lift. Ya, ruang OK kita ada 2 juga, ada yang emergency elektif. Nah, ini harus diceritakan. Karena apa? Generasi-generasi yang saat ini ya karyawan rumah sakit itu masih ada yang kelahiran 2002. Jadi tidak tahu sama sekali. Bahkan mungkin ya mungkin ini Bu, sebelum cerita ketika Ibu di Poligigi ada enggak pegawai sini yang pasiennya Ibu? Masih ingat Ibu? Kalau pegawai sini tapi itu waktu kecilnya pasiennya Ibu. Waduh, kalau itu saya lupa. Tapi yang jelas kalau karyawati kita pasti berobat giginya kan ke Poligigi, ya ke saya ya pada waktu saya masih di Poli. Mungkin ya ada ya yang masih kecil itu ya pas saya UKS itu tak cabut gigi susunya ternyata sekarang jadi perawat di sini. Kalau ada dokumennya itu bagus lah Bu kita tampilkan pada pagi hari ya ini itu, gitu. Sayangnya. Dulu zamannya bukan HP Pak, ya, tapi tustel namanya. Budrek kalau orang-orang anu itu desa bilang, ayo di budrek, gitu kan. Iya, mungkin ada, Mas Edi tahu ya, siapa itu Kak? Kayaknya Erika ya Bu ya. Mungkin bahasanya. Gitu ya. Oh, Erika termasuk dari hasil golongan anak saya. Mungkin Erika mungkin ya pernah kalau berobat. Bapaknya, wow pasien saya itu. Bapaknya Erika. Iya, mungkin langsung dijawab Bu. Iya. Setahu saya dulu mungkin objek dari puskesmas Kalisat ini memang minim ya, tidak sampai melebar ke sayap kanan seperti ini. Itu ada asal muasalnya ceritanya. Iya memang. Setelah kita terdaftar ya di kementerian tahun 2004 ya Pak Esin ya, itu kita waktu itu dengan kepemimpinan Bu Dhani langsung segala sektor yang berhubungan dengan kerumah sakitan itu kita jalani. Termasuk salah satunya adalah pembuatan master plan. Sehingga pada waktu itu kita memang membuat master plan itu yang awal itu ya tahun 2004 kalau nggak salah. Kemudian diperbarui di tahun 2006. Jadi kita waktu itu mempunyai 2 master plan yang sekarang itu baru direvisi. Jadi tahun 2006 barusan Pak Edwin direvisi lagi sesuai menyesuaikan dengan perkembangan pada saat ini.
kenapa kita membuat master plan? Itu adalah untuk menentukan arah tujuan bangunan kita ke depan. Itu kita mau menjadi apa? Tentunya disinkronkan dengan visi misi rumah sakit ya. Pada saat itu kita ingin menjadi apa pada waktu itu? Tentunya sebagai rumah sakit pilihan ya, sama sih visinya itu tidak terlalu banyak berubah sampai saat ini karena memang kita menuju menjadi rumah sakit pilihan itu melalui jalan yang berliku. Jadi pembuatan master plan adalah untuk sebagai guidance kita, adalah sebagai apa ya, pemandu kita untuk menentukan arah pembangunan di RSD Kalisat menyesuaikan dengan kebutuhan akan peralatan, kemudian akan sumber daya manusianya, kemudian juga akan anggaran yang akan kita raih. Ini topiknya tambah ke belakang tambah hangat nanti Pak. Belum saya mungkin saya minta penjelasan dari Pak Yasin. Ketika dulu kita akan di awal-awal akan melaksanakan akreditasi waktu itu masih 5 Pokja. Itu ditanya. Salah satunya adalah gedung dan sertifikat. Waktu itu saya ingat waktu Bapak prestasikan waktu itu. Tapi Bapak menjawab waktu itu ada. Saya yakin waktu itu. Gimana penjelasannya Pak? Kalau ada pemeriksaan begitu, kita harus bisa meyakinkan. Walaupun sebenarnya kita tidak punya apa-apa, tapi harus kita bisa meyakinkan. Itu kunci pertama. Karena begitu kita menjawab salah, dia akan mengejar terus. Sama dengan saya mengejar gitu ya Pak. Ya. Hari ini hostnya mengejar terus. Oh enggak Pak? Terus terang saya tidak begitu Pak Edi tentang itu ya. Lupa saya. Iya. Ya, mungkin dulu presentasi di aula bawah kecil. Iya, mungkin Bu Umi yang lebih tahu ini. Slide-nya itu warna hijau. Iya. Jadi ada satu prasyarat yang harus waktu untuk akreditasi macam-macam kan dulu masih 5 Pokja. 5 Pokja, iya. Akreditasi yang sekarang 12 ya, terus iya 16. Bu Umi itu mungkin yang lebih tahu. Ya, memang kalau sertifikat itu, kalau sertifikatnya Puskesmas, itu memang kita punya kan Pak Yasin? Punya. Makanya Pak Yasin dengan tegasnya bilang kita punya gitu loh. Meskipun nanti akhirnya juga dicari gitu loh. Ya, pokoknya makanya dimaksud jawabnya tuh tegas meyakinkan, tapi itu kita tidak bohong. Cuman pada saat itu memang kita tidak mencari itu, tapi kemudian kita cari ada. Dan semua bangunan-bangunan ini sudah yang baru, sampai yang terbaru pun ada IMB-nya semua. Begitu. Lanjut ke pertanyaan, kalau tadi yang saya tanyakan adalah dokter jaga rumah sakit. Di sini juga ada kasih kesekretariatan. Yang pertama yang menduduki di sini itu siapa? Saya sampaikan tadi. Bu Kartini. Bu Kartini. Karena Bu Kartini itu dilantik bersama saya. Ibu, Bapak pernah, mungkin saya buka memori Bu Wiwi. Bu Lili. Bu Lili itu setelah Bu Kartini. Tahun 2000. Gitu. Jadi setelah kepemimpinannya Bu Dani. Sekretariatan itu dipegang oleh Bu Kartini. Bu Kartini. Baru Bu Lili. Bu Lili setelah itu Bu Tuti. Ya. Ya, kalau Bu Titi masih selamat datang Bu Titi di kanal Zoom kami. Ada. Mungkin ada. Ya. Ada masih Bu Titi menyimak. ya. Assalamualaikum Mbak Titi. Hormat saya kepada Ibu Direktur Susilowardani mungkin juga hadir di kanal Zoom kami ini. Itu pertanyaannya Pak. Jadi teman-teman yang berada di kanal Zoom ini akan memahami tentang sejarah rumah sakit daerah Kalisat ini. Dan itu tidak mudah. Penuh jalan yang berliku-liku untuk mencapai dan kita bisa berdiri di lantai 2 seperti ini tidak mudah. Dulu ini adalah merupakan bangunan TK. SD apa TK Ibu? TK. TK dan Betul, TK Pertiwi pada saat itu yang dikelola oleh desa. Desa.
Tapi begitu ini dijadikan rumah sakit, hanya dia berjalan beberapa bulan, setelah itu mengundurkan diri. Tidak tahu saya kenapa. Tapi pada saat awal-awal jadi rumah sakit masih dipakai, Setelah berjalan, setelah Budani sudah tidak ada, malah tidak pernah operasional sudah. Iya, jadi gudang gitu Pak. Iya. Oke, saya lanjut. Perjuangan kita itu memang tidak berhenti sampai di sini sebetulnya. Di awal-awal kita sejarahnya antara 2000 sampai 2002, 2004. Di 2005 kita menghadapi akreditasi yang 5 Pokja itu. Betapa bingungnya kita. Kita buta sekali dengan akreditasi. Pendapat Bapak waktu itu dan Ibu sendiri bagaimana Bu menghadapi waktu itu kita kan tabu sekali dengan akreditasi, apa yang dinilai, apa itu akreditasi. Ya, waktu itu hanya 5 Pokja. Iya, baik. Memang kalau dilihat sejarahnya, kita katanya sekarang ini topiknya jas merah Pak Yasin. Jas merah. Tapi saya menggunakan merah muda. Karena merah muda pik pengandung cinta. Iya, itu. Saya sebenarnya tadi mau pakai jas merah ya Mas. Berhubung mungsret kainnya, jadi pakai saya. Iya. Awalnya begini. Pada saat itu ya Pak Yasin, kita awal 2002 itu dilantik, memang kasih kesekretariatannya itu Bu Kartini. Setelah itu sempat diganti sama Bu Lili ya. Dari Bu Kartini kan terus Bu Lili ya. Dari Bu Lili pun setelah Bu Lili dimutasikan ke Jember, sempat kosong agak lama itu. Dari Bu Lili ke Bu Titi itu agak lama. Sehingga kesekretariatan itu kita berunding dengan Bu Dani, urusan keluar, ya, urusan ke dalam itu Pak Yasin. Jadi sebagai apa ya? Sama-sama membagi tugas. Sama-sama bagi tugas. Mana yang sempatlah waktu itu ngurusi ke SDM dan lain sebagainya itu di BKD waktu itu saya. Terus bagian apa? Yang menertibkan di dalam itu Pak Yasin. Pokoknya ini, jadi kita berkolaborasi. Jadi kalau sajanya ya ngepet ya Pak Yasin sama dengan apa sekarang ini apa si Kobar. Akselerasi, kolaborasi, sinergi, kolaborasi dan akselerasi. Jadi pada waktu itu memang kita lebih sering kita kerja bertiga ya. Karena memang yang kesekretariatan ini banyak gantinya, ya kan sering berganti ya. Dari Bu Titi Purna kemudian mau ke Bu Rita itu juga ada jeda. Sehingga kita tuh terbiasa kerja bertiga lah. Jadi mempersiapkan akreditasi itu kita pada waktu itu ya juga cuma bertiga kalau nggak salah. Jadi menyiapkan itu bertiga dengan Bu Dani ya. Otomatisnya. Saya kira juga tidak lepas dari sejarah kalau begitu ya. Kalau sampai saat ini pun kita sekarang lagi bertiga lagi loh Pak Yasin. Jadi istilahnya itu mari pepe apa bertiga lagi. Malah beberapa waktu yang lalu sempat cuma berdua toh. Iya. Saya masuk lagi. Kalau ada kayak gini mungkin bisa lah nanti. Iya. Ya itu jadi seperti itu, jadi perjuangan kita untuk mempersiapkan itu kita tidak mikir kita itu mau bagaimana ya, kita insya Allahnya pada waktu itu kita memang berjuang bersama-sama tanpa pamrih apapun juga, meskipun mungkin namanya orang, namanya kehidupan ya tidak luput dari semacam fitnah dan isu-isu negatif, dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita yang di Rumah Sakit Daerah Kalisat itu bisa membuktikan. Saya bilang fitnah dan lain sebagainya karena ada kalau boleh saya membuka sejarah ya, surat yang langsung masuk ke DPR itu ya Pak Isin ya. Iya. Padahal kalau ditilik sejatinya uang itu kan memang uang untuk pembangunan gitu. Untuk karena kita biar layak dinilai sebagai rumah sakit. Sehingga setelah ya saya ingat ya pada waktu itu tahun
pada waktu pengurusan untuk didaftarkan itu hari Kamis saya ke Jakarta, hari Senin itu visitasinya itu tim visitasi itu dari Jakarta datang, kemudian SK-nya itu kalau nggak salah hari Jumat. Yang ngambil itu Bu Lili, yang ditugas bidani untuk ngambil ke Jakarta karena kita nyiapkan di sini ya Pak Yasin waktu itu nyiapkan gas sesuatunya dan Mungkin Bu Lili hadir di kanal ini mungkin Bu Lili, atau panitia bisa menghubungi diundang juga Bu Lili. kalau ada Iya. mungkin ya. Bu Lili ini apa sampai di ini ya dipoyoi gitu loh sama orang. Ini rumah sakit Kalisat ini mungil katanya. Tidak ada di peta katanya. Mungil katanya gitu ya. Jadi mari kita Tetap bersemangat. Semangat ya. Ini mungkin alokasi waktunya mungkin. Sebetulnya acara podcast ini diawali di tahun 2019 pada waktu bulan Ramadan gitu Bapak di depan. Kita ada pementasan di sana. Saya mencoba membuat acara sebetulnya. Tetapi karena waktu itu terbentur dengan maghrib yang mau buka puasa akhirnya dihentikan. Jadi ini satu kelanjutannya. Kalau kita mau bicara tidak cukup untuk 1-2 jam untuk mengupas sejarah. Tapi pada intinya sejarah ini jangan sampai dilupakan. Apalagi generasi-generasi penerus kita. Pertanyaan untuk dua narasumber pertama kepada Ibu. Kesan yang paling baik di rumah sakit daerah Kalisat itu apa? Ini pertanyaan dari di kanal Zoom. Sudah melempar ke sini. Kesan yang paling baik. Kesan yang paling baik di RSD Kalisat. Mungkin Pak Yasin ya bisa. Kalau Pak Yasin karena Pak Yasin yang sudah meninggalkan, yang meninggalkan. Jadi pertanyaan ini mungkin kurang pas. Nanti saya akan tanyakan lagi mungkin. Kesan paling baik di rumah sakit daerah Kalisat secara global. Apakah itu seperti apa rumah sakit itu Pak? Alhamdulillah rumah sakit ini tidak mungkin saya lupakan. Ya. Rumah sakit ini memang betul-betul rumah sakit perjuangan bagi siapapun di dalamnya. Bukan hanya dari manajemen. Karena dari berdirinya saja, itu sudah beda dengan rumah sakit Balung. Kalau rumah sakit Balung setahun sebelumnya itu sudah dipersiapkan. Sementara rumah sakit Kalisat baru bulan Oktober November. Menyiapkan itu pun tidak continue. Karena kita fokusnya pada waktu itu dari Dinas Kesehatan fokusnya di Balung yang memang disiapkan untuk tipe C. Jadi saudara kembar kita begitu lahir langsung tipe C. Tapi kita yang menyusul di belakangan itu tipenya D. Makanya dinamakan rumah sakit perjuangan karena kita harus berjuang beneran sampai seperti ini. Terus terang saya tidak menyangka. Dari puskesmas yang jelek, ya mohon maaf kalau saya bilang jelek pada saat itu. Sampai saya dimarahi pada saat itu Kepala Dinas Pak Uwin, Pak Yatno yang sering memarahi saya. Karena ternyata pagarnya pakai prank di silang-silang itu. Sampai akhirnya, ya di awal-awal. Akhirnya saya disuruh, ayo benesin. Yang mau benahi sih oke-oke saja. Tapi duit gak ono. Saya hanya waktu itu bisanya hanya beli lampu di depan. Pakai pipa, kasih lampu seperti bola itu. Gak tahu kemana sekarang. Itu pun sudah istimewa gitu. Sangat istimewa pada saat itu. Membantu penerangan. Lampu. Iya. Hanya lampu. Dan di depan juga saya minta tolong Pak Mas Taufik pada saat itu untuk menulisi rumah sakit Kalisat. Iya. Ada itu fotonya. Ada. Nanti Bu, Iya. di sesi terakhir kita tampilkan foto-foto lama Iya. terlebih dahulu. Iya.
Jadi kesimpulannya kesannya seperti itu. Rumah sakit RSDK tidak bisa terlupakan dari lubuk hati yang paling dalam. Betul, betul sekali. Saya kembali ke Ibu ya, Iya. mungkin ini pertanyaannya, kesan pada acara ini. Apakah acara ini harus diagendakan? Itu dia. Seperti Mohon hal-hal maaf saya seperti potong ini. Pak Yudi. Itu Supaya apa? foto Memupuk kepada generasi itu muda. foto pada itu tuh Oke. saya Mas Taufik sama Mas Dodi kalau enggak salah itu. Ya, Saya ini minta tolong. IGD IGD yang di tahun 2006, 2005 iya ya. 6 kayaknya ini. 2006. 2006. Ini. Yang tulisan lama itu Kalisat, yang tulisannya Mas Taufik itu wontok loh Pak Yasin saja nih. Ada. Iya. Ya. Oh Nah, bukan. ini. Ya itu. Tulisan ini. Iya. Ini bentuk aslinya dulu ya, Bu. Iya. Itu tulisannya Puskesmas diganti. Iya. Oh, ini Nah. pada waktu acara Terima itu. Halal ini bihalal Pak, dan serah terima Direktur antara Pak Wahyu Widodo. Ini ada Pak Joko. Ya. Nggih. iya. Terus Oh itu Dokter Tri. Sebelahnya Pak Yasin. iya. Di back Mas. Di back. Nah, itu Pak Yasin, Dokter Tri Wiranto itu. Ini Dokter Triwiranto. Iya. Sebelahnya Pak Yasin ya. Sebelahnya Pak Yasin. Saya pangling dulu masih kurus Pak Yasin. Iya. Iya, ini ke acara halal bihalal ya. Sangat sederhana sekali pengemasannya kalau menurut. Tapi waktu dulu itu sangat luar biasa, iya. Mewah. Ya. Terus lainnya ya, ini Ini direktur yang Bu, kedua, iya. Dr. Sulawardani. Bu Yuni Ermita. Sebelahnya itu Ini siapa Bu? Dari Dinas Kesehatan apa ya? kayaknya Pak Wahyu ya. Kan ini acara serah terima kan ini. Sepertinya dari dinas. Nah, ini masih. Ini acara apa nih sibuk-sibuk ini? Jadi, itu Pak Yasin sama Dokter Tri di belakang itu. ya. Oh, ada visitasi ini, visitasi dari provinsi ini. Oh, Iya itu acara Dokter visitasi Anu, ya, Pak, iya. Dokter Wiwi, siapa dokter? Ya, kalau Ibu Umi mungkin masih ingat ya seragam kita itu yang hijau-hijau lempet. Iya, Seger, itu ya. ternyata saya ya Pak Yasin ya. Di mana, Ibu? Nunduk nunduk itu ya. Yang mana Ibu? Nunduk. Di belakang saya itu Bu Dokter, siapa ya lupa aku. Wiwi apa ya? Oh, Dari iya. Dinas Provinsi. Ya. Pak, di Iya visitasi. foto-foto lainnya coba bisa ditampilkan Ya, lagi. coba yang lain. Ya, ini di awal-awal BPJ dulu ya, Pak ya. Iya. Seragam Ya. ini awal-awal BPJ. Ini kan kalau tidak salah teman-teman itu ya pos di rumahnya Abah ini. Itu ada acara iya. apel. Ya memang dulu itu. Iya, Pak. Rumah sakit. Kalau masalah kenangan apa yang terbaik yang ikut melahirkan ya, istilah ikut melahirkan, saya tidak mungkinlah kecewa kepada anak ya. Istilahnya kalau anak itu kan tentu didoakan yang baik-baik supaya kedepannya juga jadi lebih baik. Sama halnya kita di dalam rumah tangga kan anak-anak
Oke, kembali bersama saya pemandu acara pada podcast pagi hari ini. RSD Kalisat bekerja dengan berseri, pasien safety layanan kami, akreditasi bintang 5, yes 5 kali. Oke, baik, kembali ke pertanyaan kepada dua narasumber kita, yaitu pertanyaannya harapan dari narasumber dan pesan terhadap generasi penerus untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan dalam mengembangkan rumah sakit daerah Kalisat. Mungkin bisa langsung dijawab dari Abah dulu. Pertanyaannya adalah harapan dari narasumber serta pesan terhadap generasi penerus untuk melanjutkan estafet perjuangan dalam mengembangkan rumah sakit Kalisat ini. Baik, terima kasih. Di ronde kedua ini, harapan saya ke depan rumah sakit ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi akan terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Dan juga kepada teman-teman juga, harapan saya bekerja di rumah sakit ini dengan ikhlas. Apapun yang terjadi. Karena walaupun jadwalnya kurang misalnya, karena terus terang beberapa kali saya dapat info, katanya sih tidak manusiawi kita mereka. Tolong ini juga ke depannya Bu Umi yang masih di sini bisa mencoba memberikan masukan kepada tim tentang jadwal tersebut. Karena saya tidak tahu persisnya bagaimana, makanya pada saat awal-awal pembahasan saya sengaja memang tidak mau ikut. Karena saya takut dituduh, wah ini gara-gara Pak Yasin ini pasti itu. Ya mohon maaf kepada Pak Fira dan Mbak Bu siapa itu, dokter. Sengaja memang saya tidak ikut karena saya takut buntutnya. Dan ternyata benar, banyak teman-teman yang komunikasi dengan saya, kok begini Pak Asin loh, kok tanya saya? Ini tanya direktur, saya kasihan Met kan masih ada orangnya saya gitu kan pada saat itu. Ya, mudah-mudahan mungkin nanti ke depan ada topik lain pembahasannya. Ini belum kita masih belum, saya masih belum menyentuh level pendapatan, sejarah pendapatan mungkin Pak. Ya, nanti mungkin ada sesi lain kita akan kembali membicarakan. Itu monggo. intinya harapan dari Abah sendiri tetaplah bekerja dengan ikhlas kesimpulannya. Ya, walaupun ini ladang ini menjadi rumah sakit ini menjadi ladang dari teman-teman semuanya. Jadi walaupun ladangnya tidak bisa mencukupi secara keseluruhan, tapi dengan ikhlas kita cangkuli terus. Insya Allah akan ada hasilnya. Itu aja ya. Terima kasih. Siap. Lagi ke Ibu, mungkin bisa langsung dijelaskan dari sudut pandang Ibu tentang harapan dan pesan terhadap generasi penerus untuk melanjutkan tongkat estafet. Ya, kalau harapan saya tentunya rumah sakit daerah Kalisat ini jauh lebih berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya maupun masyarakat luas. Saya bilang masyarakat luas di sini berdasarkan pengalaman beberapa waktu yang lalu ya, bahwa pasien COVID kita tuh ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Bojonegoro ya. Alhamdulillah kita bisa menjadi rumah sakit jujukan ya istilahnya, dengan selesainya master plan yang kita punya, insya Allah kalau memang kita secara istiqomah mendapatkan anggaran 5 tahun ke depan, bentuk dari rumah sakit ini akan jauh lebih baik lagi. Semua sama-sama berdoa, juga semua sama-sama bahu-membahu untuk membangun rumah sakit ini ke depannya. Kalau Mas Edi sih kan lama, iya pensiunnya. Harapannya kita memang bisa tetap mengabdi di rumah sakit ini sampai masa purnanya ya. Kemudian untuk tadi tips ya, ada yang tanya bagaimana caranya bisa kerasan ya di rumah sakit ini.
tadi itu Pak Yasin kan sudah menyinggung. Kalau Kuncinya apa, Bu? kuncinya itu apa, Bu? satu itu adalah keikhlasan memang. Ikhlas itu memang sangat sulit ya. Rasanya cuma ringan diucapkan tapi berat untuk dilaksanakan. Jadi kalau apapun yang terjadi di rumah sakit ini, saya harap semuanya juga bisa saling menutup kekurangan kita, gitu ya. Kalau nurut pepatah yang ada apa kalau pepatah atau pantun ya yang sangat familiar di kalangan orang Jember kalau saya bilang ya, kan ada ini ya, lakona, lakone, ya, kenengna, kenengi, opanah, openi. Nah, jadi lakona, lakoni itu adalah apa yang kerjaan kita tuh ya dijalankan dengan ikhlas gitu ya. Kemudian kenengna, kenengin, dimanapun kita berada itu kan harus kita syukuri. Termasuk di sini saya contohkan diri saya sendiri ya. Saya sempat meninggalkan rumah sakit ini selama 1,5 tahun. Ya, karena saya memang disuruh untuk mencari kitab suci. Ya, supaya bisa lebih eksis lagi di rumah sakit ini. Ya, saya bersama Pak Cahyo ya waktu itu ya. Saya nang dindi mulai kuliah ya wong loro sampai nang nyambut gawe sampai saiki ya dikumpul terus ya. Terus kalau masalah tadi yang terakhir adalah opana openi. Jadi opana openi itu banyak sedikitnya yang kita terima itu kita syukuri. Insya Allah kalau ada rasa syukur itu berkah yang lain itu akan mengikuti. Dan itu saya yakini betul karena saya sudah sempat merasakan ketika saya menuju ke barat mencari kitab suci, yaitu saya ternyata memang kita harus percaya bahwa di belakang kita memang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang tentunya akan tetap merangkul kita dalam menghadapi situasi dalam apapun. Itu yang saya rasakan. Mungkin itu kalau. Iya, mungkin itu ya Bu ya. Iya. Mungkin bisa saya simpulkan dari jawaban dari kedua narasumber. Perlu nambah sedikit Pak Ewi. Karena ini saya sudah purna. Bagi teman-teman yang sebentar lagi akan purna, termasuk Bu Umi ini. Menurut saya bulan Juli beliaunya ini. Kalau Pak Cahyo masih tahun depan. Enggak. Januari. Bulan 9. Bulan 9 ya? Sorry. Diupayakan 1 tahun sebelum pensiun, ya mohon maaf sekali, bebaskan dari hutang. Utamanya hutang yang katanya orang sih berbau riba, termasuk bank. Insya Allah nanti pada saat purna, terima kasih, pada saat purna akan lebih enjoy. Ini saya sampaikan sekedar pengalaman saya pribadi. Makanya sekarang saya ya minimal 1 bulan sekali saya mesti keluar kota. Pakai rekreasi. Ya kemana aja lah. Di Sabtu kemarin saya jalan-jalan ke off-road di Batu sana menuju puncak Coban Manan. Alhamdulillah. Ya ngajak dengan ibu-ibu itu, ibu posyandu, ibu-ibu ya bisa dicek nanti di status saya, waduh. Saya sudah cek dari sebelum broadcast ini dimulai, saya sudah cek gitu ya. Ya itulah, senang-senangkan aja. Ya. Dan memang kita harus berani dalam hal dari zona nyaman ke tidak nyaman itu harus berani. Karena ada orang bilang, kalau pensiun kalian terus enggak, justru saya malah bebas. Betul. Bebas mau dicat merah, mau dicat kuning, rambut enggak masalah. Jalan-jalan oke kemana saja. Mungkin itu sekedar tip dari saya. Terima kasih.
Iku lah tip aku pensiunan Pak Yasin. Loh lah iya. Lah, tip Bagi aja. mereka yang akan pensiun, saya bisa sampaikan tadi. Sampai pensiun mak aku dok. Ya, Kalau mungkin- yang muda ini ya mungkin di ini semangatnya ya. Semangatnya betul. Ya, Itu semangatnya. tadi ikhlas, harus ikhlas. Harus ikhlas itu. Tidak usah memikir pamrihnya dulu. Nanti saya bekerja begini dapat uang apa saya? Jangan. Iya. Saya masuk di rumah sakit ini sama-sama sekali tidak pernah dapat anggapan. Awal. Belum kenal masih. Belum Belum tahu kalau rumah sakit itu ada jabelnya. Ya saya ikhlas. Iya. Walaupun sempat gerundel. Karena perjalanan dari rumah ke sini butuh waktu. Pada saat itu. Bahkan Pakai sepeda masih Pak? Pakai Panther apa sepeda? pakai mobil, pakai Honda Accord waktu itu. Honda Accord. Ya. Honda Accord 79 Kalau Pak Yasin sama udah pakai 82. mobil, saya masih pakai sepeda motor Ya. waktu itu. Hijet 1000. Ada setahu dua. saya Iya, hijet 1000. Terus setelah sepeda terus saya jet. Sepedanya sepeda Alfa ya Ibu Iya. ya. Platnya plat merah mungkin ya. Iya betul. Nggak tahu di mana itu sepedanya sekarang. Masih ada. Masih ada. Masih diamankan itu masih. Iya. Oke. Kalau Bapak sudah jadi sedan mungkin ya. Iya. Sama dengan Dokter Triwiranto dulu. Tapi kadang-kadang juga pakai sepeda motor juga Untuk cepatnya. untuk cepatnya. Untuk cepatnya pada waktu itu. Memang bukan karena apa untuk kita butuh cepat waktu itu. Iya. Juga mungkin pesan ini juga untuk ini anak-anak saya kayaknya juga ngikutin. Kedua anak saya juga ikut ya. Jadi pesan tadi yang disampaikan oleh Pak Yasin, mungkin juga sama Ibu, mungkin untuk pengalaman kalian untuk bekerja ya, terutama anak saya di Malang itu kayaknya ngikutin ini di grup BA, dia menyampaikan screenshotnya kalau dia ngikutin, karena bekerja itu memang penuh perjuangan dan penuh keikhlasan, dan yang terpenting jangan terlalu banyak mengeluh. Itu. Jadi memang kalau saya bilang kamu itu jangan suka mengeluh, kamu itu harus mensyukuri apa yang kamu punya, apa yang kamu capai pada saat ini. Alhamdulillah Pak Yasin kalau masalah utang piutang, dan Allah itu memang maha segalanya. Saya itu suami saya nggak ada, itu pas cicilan mobilku itu terakhir Pak Yasin. Jadi suami saya meninggal tanpa meninggalkan utang. Dan saya pun tidak pernah berhutang karena saya ngikut suami Pak Yasin. Mungkin itu pesan-pesan dari saya. Pesan dari Pak Yasin ada baiknya kalau kita memang sedapat mungkin untuk hutang piutang itu memang diselesaikan Sebelum sempurna. Supaya kita menikmatinya itu bisa lebih enjoy. Ya, mungkin itu. Baik, kepada dua narasumber saya ucapkan terima kasih. 20 tahun Rumah Sakit Daerah Kalisat mengemban misi rumah sakit pilihan dengan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau di Kabupaten Jember. Ini tidak mudah dan tidak mudah untuk mengembangkan rumah sakit dari puskesmas menjadi rumah sakit sebesar ini. Pesan dari dua narasumber yaitu, pertama, bekerjalah dengan ikhlas. Yang kedua, ini adalah bahasa Madura, kenengnah, kenengin. Maksud tempat kerjanya itu ditempati. Yang kedua, lakonah, lakonin. Ya, pekerjaannya ya dikerjakan. Panah, gajinya openin, diopeni. Gaji berapapun harus diopeni. Dan tidak lepas, kalau kita tarik kesimpulan saripati dari pembicaraan atau topik pada pagi hari ini, yaitu kalau kita sudah ada hasil, jangan lupa kita asal kita dari mana. Asal kita adalah sejarah dan hasil kita adalah hari ini. Mungkin itu akhir dari topik pembicaraan pada siang hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, Bapak Yasin, Haji Yasin Wiladi Haki MM dan Ibu Dr. Gigi Umi Kusmiati yang sudah bisa berkenan hadir pada acara ini. Saya sebagai pembawa acara, bila mana dari ada tutur kata yang kurang berkenan mulai acara dari awal sampai akhir, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.